Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang Computer Attack Social Engineering Malware. Perkenalkan, nama saya Aditya Gustawan. Saya dibantu dengan 3 orang teman saya yang bernama Hasna Tamia, Sri Mulyati, dan Tania Kamila. Baik, perkenalkan nama saya Hasna Tamia, NPM saya C101190202. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai dictionary attack. Sebelum masuk ke dictionary attack, pasti berhubungan dengan password. Apa itu password? Password atau kata sandi itu adalah sebuah cara untuk memastikan bahwa orang yang akan masuk pada sebuah sistem adalah benar-benar orang yang berhak. Nah, sebuah sistem akan meminta tanda pengenal dari pengguna apabila pengguna tersebut ingin masuk ke dalam sistem tersebut. Lalu, salah satu cara sebuah sistem mengenali pengguna itu adalah dengan menggunakan password atau username. Nah, yang kedua, apa aja sih serangan yang biasanya itu terjadi dalam password ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah sistem secara ilegal? Yang pertama itu, serangan yang pertama ada brute force, yang kedua dictionary attack yang akan saya bahas, dan yang ketiga adalah keylogger. Nah, untuk serangan ilegal seperti ini tuh gimana sih cara kita buat menghindari atau mencegah supaya tidak ada atau tidak terkena serangan seperti itu? Yang pertama, untuk kita sendiri itu jangan pernah berbagi password kita dengan orang lain. Lalu yang kedua, jangan pernah menggunakan password bawaan vendor seperti admin. Lalu yang ketiga juga, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Dan yang terakhir itu tentunya mengganti password secara periodik. Selanjutnya, apa sih dictionary attack itu? Seperti yang tertampilkan di layar, dictionary attack itu merupakan sebuah teknik untuk melawan cheater atau melawan mekanisme autentikasi dengan cara menentukan kunci deskripsi atau dekripsi dengan mencari kemungkinan kombinasi kata yang terdapat di dalam sebuah kamus. Nah, pada dasarnya itu, dictionary attack itu adalah pengembangan dari brute force attack, yaitu mencoba memecahkan kode dengan mencoba satu persatu kemungkinan secara berulang atau exhaustive search. Nah, tetapi dictionary attack ini bukan mencoba kombinasi satu persatu karakter yang tersedia seperti brute force, melainkan mencoba kombinasi kata yang paling mungkin berhasil dengan input sebuah list of word yang dapat didefinisikan sebagai dictionary. Nah, biasanya berasal dari daftar kombinasi kata-kata umum yang terdapat dalam kamus, misalnya kamus bahasa Inggris. Lalu, untuk dictionary attack ini juga merupakan serangan yang sangat efektif untuk memecahkan kode dan sering juga digunakan oleh hacker untuk membobol sistem keamanan yang berupa password seperti akun email, akun jejaring sosial, terus halaman administrator situs web, dan lain-lain juga. Nah, dictionary attack ini dianggap efektif karena memanfaatkan psikolog manusia, yaitu kebiasaan bahwa pengguna akun akan menggunakan kata-kata yang lumrah dan mudah diingat sebagai password suatu akun tertentu. Misalnya tanggal lahir atau makanan kesukaan, nama orang tua, dan lain-lain. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata yang terdapat dalam kamus karena merupakan kata yang digunakan sehari-hari dan mudah diingat. Seperti itu untuk dictionary attack. Lalu, gimana sih cara kerjanya dictionary attack itu? Nah, di dictionary attack itu, sistem operasinya seperti Windows itu akan menyimpan password ke dalam bentuk terenkripsi yang disebut sebagai hashes. Nah, password tidak dapat diambil atau retrieve secara langsung dari hashes. Untuk melakukan recover password, diperlukan komputasi terhadap
hashes dengan possible password atau kata-kata yang diduga sebagai password dan memasukkannya ke dalam list of hash. Nah, keuntungan dari metode dictionary attack ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat, sedangkan kelemahan dari metode ini adalah yang hanya dapat menebak password itu hanya yang terdiri dari kombinasi kata-kata yang terdapat pada kamus. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai war dialing. Nah, seperti yang terlampir di dalam PowerPoint, war dialing itu merupakan memprogram sebuah komputer yang menghubungi ribuan sambungan telepon untuk dial-up modem lines, di mana hacker di sini itu menerobos ke dalam PC yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. Nah, war dialing ini pemrograman komputer untuk menghubung ribuan saluran telepon mencari jaringan modem dial-up. Nah, di sini tuh hacker menyusup ke PC yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. Hal yang lebih problematik saat ini itu sebenarnya war driving, di mana pelaku itu berkeliling mencari jaringan wireless yang tidak dilindungi. Mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan memaparkan materi. Yang pertama ada cyberbullying. Nah, cyberbullying dilihat dari sudut pandang psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandangnya, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemoohan, kata-kata kasar, dan pelecehan, ancaman, dan hinaan. Lalu, cyberbullying ini biasanya dilakukan di media sosial. Nah, biasanya cyberbullying ini dilakukan oleh anak-anak remaja. Anak-anak remaja kepada temannya, seperti itu. Next. Nah, ini jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Yang pertama ada flaming atau terbakar. Nah, jenis ini adalah tindakan seseorang mengirim pesan yang berisikan kata-kata frontal dan penuh amarah, seperti memprovokasi, penghinaan, dan mengejek. Lalu, yang kedua ada harassment atau gangguan. Nah, biasanya tindakan ini sama mengirim pesan melalui SMS, email, teks, mengirim SMS, email, ataupun teks kepada jaringan sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Yang ketiga, ada denigran atau pencemaran nama baik. Nah, ini juga biasanya seseorang yang melakukan cyberbullying adalah dengan mengumbar keburukan orang lain melalui media internet. Lalu yang ketiga ada cyber stalking. Nah, tindakan ini biasanya memata-matai korban dan mengganggu. Lalu mereka mencemarkan nama baik mereka. Lalu yang kelima ada impersonation atau peniruan. Nah, tindakan ini biasanya dilakukan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya dengan mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya pada jejaring sosial seperti Instagram. Lalu yang keenam ada auditing dan trigger. Nah, auditing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Next. Stop cyberbullying. Karena cyberbullying ini memberikan dampak yang tidak baik kepada korban. Salah satunya yaitu korban akan menarik diri dari lingkungan sosial. Karena kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Yang kedua, ada perasaan dikucilkan di lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet ataupun jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling atau korban dapat melihatnya, terlebih lagi berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Nah, hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Lalu, yang ketiga ada kesehatan fisik dan mental terganggu. Nah, bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Lalu yang keempat ada depresi dan ingin bunuh diri. Nah, korban
Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, dan putus asa. Sehingga mereka mengisolasi dirinya. Lalu apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Next. Nah, ini ada tips dan trik cara menangani cyberbullying. Yang pertama, jangan membalas dan menulis komentar yang sama negatifnya sebagai respon. Yang kedua, jangan menganggap komentar negatif dan kebencian terlalu serius. Yang ketiga, blok dan report komentarnya. Yang keempat, pahami bahwa tidak semua orang punya kepercayaan dan pandangan yang sama. Yang kelima, istirahat dari media sosial ataupun teknologi. Next. Nah, ini ada salah satu contoh kasus cyberbullying di Indonesia. Salah satu kasus cyberbullying menggemparkan di dunia yang dialami oleh Amanda Todd. Awalnya, Amanda mengenal orang asing melalui internet ketika duduk di bangku SMP. Setelah berkomunikasi lama dan instan hingga akhirnya dekat, kenalannya ini membujuknya untuk mengirimkan video bugil. Akhirnya, Amanda rela merekam dirinya melalui video kamera dan menunjukkan payudaranya. Malangnya, ternyata orang asing tersebut mengambil foto topless Amanda dan mengajaknya live sex, hingga dirinya diancam akan dibunuh jika tidak menuruti permintaan orang tersebut. Anehnya lagi, orang kenalan dari dunia maya mengetahui identitas Amanda. Penolakan gadis belia ini membuat foto-foto bugilnya disebarkan melalui internet. Foto Amanda pun menjadi buah bibir di sekolah, lingkungan rumah, dan keluarganya. Ia tak kuasa menahan depresi akut hingga memutuskan bunuh diri. Nah, cyberbullying ini memang kerap dianggap sepele, tetapi dapat menimbulkan efek yang sangat fatal. Oleh karena itu, sebagai manusia cerdas, jangan mau melakukan cyberbullying. Alih-alih korban mengadu kepada kepolisian dapat membuat Anda berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana. Next. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan persexting. Apa itu persexting? Persexting yaitu metode di mana hacker akan membuat skenario palsu untuk mencuri data-data pribadi korban. Serangan ini bisa dilakukan melalui telepon atau email dan media sosial lainnya. Persexting ini hacker ini akan berpura-pura menjadi petugas bank, petugas lembaga negara, rekan kerja, atau bahkan staf IT perusahaan yang sedang membutuhkan info dari korban untuk tugas urgennya. Suatu keberhasilan persexting ini tergantung dari kemampuan hacker dalam membangun kepercayaan dengan korbannya. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus persexting. Saya mengambil contoh kasus dari customer bank kepada korbannya. Dalam kasus ini, si customer meminta data-data korban, sehingga korban di sini sangat percaya dengan customer tersebut, padahal itu bukan customer aslinya. Dan modus ini bisa juga berupa perubahan sistem bank, menawarkan bonus atau hadiah, mendata ulang pelanggan, memastikan transaksi yang dilakukan sebelumnya karena ada kesalahan data, tawaran upgrade kartu menjadi gold atau platinum dan lainnya. Teknik social engineering tersebut dapat dilakukan untuk menyalahgunakan data kartu kredit para korban. Contoh kerugian yang bisa dialami oleh korban adalah membengkaknya tagihan kartu kredit pada bulan mendatang. Untuk tipsnya sendiri, jangan pernah memberikan data kartu kredit melalui telepon, email, atau website pada pihak tertentu yang tidak dikenal, terkecuali Anda yang menghubungi nomor call center bank dengan yang benar. Selanjutnya, solusi untuk menghindari serangan social engineering ada 4. Yang pertama, selalu berhati-hati dan awas diri dalam melakukan interaksi di dunia nyata maupun di dunia maya, mengingat informasi merupakan aset yang sangat berharga. Yang kedua, belajarlah dari buku seminar, televisi, internet, dan pengalaman orang lain, agar terhindar dari berbagai penipuan dengan menggunakan modus social engineering. Yang ketiga, jangan menawarkan device mencurigakan yang ditemukan di tempat umum. Intinya jangan mencuri. Yang keempat, jangan buka email dan lampiran dari sumber yang mencurigakan dan selalu perbarui antivirus
atau anti malware. Sedangkan contoh yang saya pernah baca dalam media sosial yaitu contoh kasus yang pernah terjadi di social engineering tersebut adalah pada tahun 2015 ada seorang agensi model berpura-pura untuk merekrut model tersebut. Karena itu seorang laki-laki, namun dia menyamar menjadi seorang wanita dan merekrut wanita untuk memfoto-fotokan badannya atau disuruh bugil. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, yang selanjutnya ada dumpster diving. Dumpster diving biasa disebut juga attack yang mengumpulkan informasi dengan memeriksa sampah perusahaan. Tak hanya itu saja, dumpster diving juga salah satu aksi hacker yang mengoleksi data-data sampah perusahaan. Mungkin bagi perusahaan yang tidak mengetahui betapa berharganya sampah perusahaan mereka bagi seorang hacker. Nah, sampah yang dikumpulkan itu berupa buku telepon, buku manual, dan kalender perusahaan. Data-data ini akan menjadi akses besar untuk seorang hacker. Tapi masih banyak perusahaan yang tidak sadar betapa berharganya sampah-sampah perusahaan itu untuk seorang hacker. Nah, sampah ini akan menjadi akses bagi perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai ransomware. Ransomware adalah salah satu jenis malware yang merupakan jenis malicious software tertentu yang menuntut tebusan finansial dari seorang korban dengan melakukan penahanan pada aset atau data yang bersifat pribadi. Biasanya ransomware ini muncul pada saat kita mendownload suatu file atau mengunjungi website atau link tertentu. Next. Lalu ada beberapa jenis ransomware. Yang pertama ada ransomware adalah jenis malware yang menginfeksi korban dengan menutup akses atau lock screen ke dalam resource yang ada di komputernya. Yang kedua ada crypto ransomware merupakan jenis yang paling digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Crypto ransomware ini akan menginfeksi file-file penting dalam komputer. Crypto ransomware ini adalah salah satu jenis yang sering terjadi di mana menginfeksi pada file penting atau berkas dokumen yang ada dalam komputer kita. Next. Lalu di sini ada contoh kasus PT Lake City dan Riviera Beach di Florida, di mana ransomware ini didesain semakin canggih untuk meminta tebusan kepada korban atau target, sehingga pemerintah pada kota tersebut berani atau rela membayar sekitar 1 juta US dollar untuk mengaktifkan atau membayar agar aktivitas sistemnya tidak terhambat dan dapat berjalan lagi. Next. Lalu di sini ada cara untuk mencegah insiden ransomware ini. Yang pertama, selalu pastikan komputer mendapatkan patch terbaru dan pembaruan terbaru. Yang kedua, melakukan scanning komputer menggunakan antivirus dengan melakukan pembaruan terbaru. Yang ketiga, waspada pada setiap link yang diterima dan lakukan backup file penting secara berkala. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan untuk jaga-jaga pada suatu saat nanti apabila terjadi adanya ransomware di komputer kita telah melakukan backup file tersebut. Dan yang terakhir ada selalu mengaktifkan firewall pada komputer. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai worm. Di mana worm ini adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri dalam sistem komputer. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. Atau worm juga dapat dikatakan sebagai evolusi dari komputer. Nah, salah satu cara untuk mencegah worm ini terjadi adalah dengan mengupdate patch terbaru atau service terbaru yang ada dalam komputer. Worm juga berbeda dengan virus lainnya. Worm ini tidak menginfeksi kepada komputer secara langsung, tetapi
worm ini bekerja sebagai parasit, sehingga apabila dibiarkan atau tidak di servis atau dibiarkan lah ya gitu, jadi si worm ini dapat merusak sistem komputer itu sendiri. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis worm. Yang pertama, ADM worm adalah jenis worm komputer bisa melakukan eksploitasi terhadap layanan jaringan, yaitu melakukan buffer atau overflow. Yang kedua, ada code red adalah jenis worm komputer yang bisa melakukan eksploitasi layanan versi 4 dan versi 5 dengan cara yang sama. Yang ketiga, ada love letter adalah jenis worm komputer yang penyebarannya dengan cara mengirimkan dirinya melalui email kepada semua akun email yang terdaftar dalam kontak Microsoft Outlook dengan menggunakan kode VBS script. Next, ada contoh kasus worm. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan sekuler, di mana pada perusahaan ini terjadi adanya pencurian password Facebook yang pada saat itu setelah ditelusuri ternyata penyebabnya adalah apabila membuka link-link atau website yang tidak jelas sehingga worm itu dapat ikut kepada sistem tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami atau penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.